Masjid Baitul Mu'min, ya insyaallah kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada pagi hari ini karena kita masih diberi nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa nikmat apa Pak? Nikmat bangun tidur. Nikmat bangun tidur. Makanya kita dianjurkan untuk berdoa ketika kita bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Ternyata kita tidur teh mati, Pak. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam surah Az-Zumar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha famsikul lati qada 'alaiha al-maut wa arsil ukhra ila ajalin musamma. Yang terjemahnya kurang lebih bahwa Allah melepaskan ruh-ruh yang masih dikehendaki untuk hidup pada hari ini dan kemudian menahan ruh yang memang sudah sampai ajalnya. Jadi sesungguhnya kita bangun ini merasakan hidup setelah kematian. Mudah-mudahan dihidupkannya kita kembali di pagi hari ini sesuai pula dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita dihidupkan dan dimatikan ini tidak lain adalah untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Maka pagi hari ini Pak, Bu, coba kita ingat kembali hari-hari kemarin. Apa yang kita ingat? Kebaikan-kebaikan apa yang sudah kita lakukan di hari kemarin. Dan hari ini jangan sampai hilang kebaikan itu dari kehidupan kita. Kalau kemarin kita sudah bisa bangun, kemudian tahajud, kemudian tilawah dan lain sebagainya, maka hari ini kebaikan-kebaikan yang sudah kita laksanakan kemarin jangan sampai hilang dari hari kita. Karena itu ciri orang yang beruntung, bahwa hari ini itu lebih baik dari hari yang kemarin. Dan keburukan-keburukan apa yang kemarin kita lakukan, hari ini coba kita hindari, kita minimalisir. Nah, mudah-mudahan hari-hari kita dari hari ke hari terus menjadi orang-orang yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, hari ini saya mohon izin. Ibaratnya kalau saya duduk di sini dan ibarat pelatih renang itu, kalau saya ngajak Bapak Ibu untuk berenang, bukan berarti Bapak nggak suka berenang. Bukan berarti Bapak nggak bisa berenang. Tapi saya cuma pengen menjadi bagian orang-orang yang mengajak untuk berenang. Kalau hari ini saya pengen sedikit mengajak Bapak Ibu untuk belajar. Bukan berarti Bapak Ibu selama ini tidak termasuk orang yang suka belajar, tidak. Tapi kepentingan saya, kepentingan pribadi ini Pak Bu. Supaya apa? Supaya saya dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang mengajak. Boleh Pak ya? Boleh ya Bu ya? Nah, mudah-mudahan ini menjadi kebaikan buat kita semuanya. Amin. Bapak Ibu, sesungguhnya yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama kita belajar adalah bagian dari ayat-ayat Al-Quran, di mana kalau kita belajar Al-Quran, kalau kita baca Al-Quran, kita akan menemukan banyak ayat-ayat yang berulang. Di antara ayat-ayat yang berulang itu adalah ayat-ayat yang berisi seruan Allah Subhanahu wa taala. Panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa panggilan itu? Kepada orang-orang yang beriman. Sehingga kalau Bapak Ibu membaca Al-Quran, Bapak Ibu akan menemukan ayat-ayat yang berbunyi
Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Konon dalam sebuah buku yang saya baca, lafaz ya ayyuhalladzina amanu di dalam Al-Quran itu jumlahnya ternyata ada 89 ayat. Banyak ya Pak ya? Banyak. Ayat yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu ternyata ada sekitar 89 ayat. Dan sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, apabila ada ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka bukalah pendengaranmu, perhatikanlah. Karena ada dua kemungkinan, kata beliau. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru dengan ya ayyuhalladzina amanu, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, akan ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Atau kemungkinan kedua, setelah seruan ya ayyuhalladzina amanu, maka setelah itu akan ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, baik itu berupa perintah maupun larangan, yang sesungguhnya adalah mengandung kebaikan untuk kita. Ayat yang berisi perintah dari Allah Subhanahu wa taala, apabila kita laksanakan, maka itu akan menjadikan pahala kebaikan buat kita, yang pada endingnya adalah kita mendapatkan ridha dan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat larangan, apabila dengan larangan itu kita menghindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berarti kita sedang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi hal-hal yang akan mengundang murka dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang kita baru bisa merasakan kasih sayang Allah, kita baru bisa merasakan kasih sayang apabila kita sudah tahu akibat baik dan buruknya. Maka Bapak Ibu sekalian, kita semuanya punya anak, dan terkadang kita memerintahkan sesuatu ketika kita masih anak-anak, kita nggak suka. Dan ketika kita dilarang sesuatu, ketika kita masih anak-anak, kita tidak suka. Tapi ketika kita sudah menjadi orang tua dan kita tahu ternyata ini mengandung akibat baik dan buruk, maka kita pun melarang hal-hal yang akan berakibat buruk buat anak-anak kita. Nah, pada kesempatan hari ini saya mohon izin untuk kita sama-sama melihat, memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan memulai dengan apa yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 104. Akan tetapi sebelum kita masuk ke ayat 104-nya, kita tengok sedikit apa yang ada di ayat 103-nya. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau annahum amanu wattaqau lamathubatum min 'indillahi khair law kanu ya'lamun. Ayat ini menjadi ayat sebelum seruan ya ayyuhalladzina amanu, bahwa dalam surah Al-Baqarah di awal-awal ini Allah Subhanahu wa taala banyak menceritakan tentang keadaan Bani Israel. Maka sebelum ini paling tidak ada ayat-ayat, ada dua. Ya Bani Israel, ya Bani Israel, ya Bani Israel. Wahai Bani Israel, wahai Bani Israel. Tapi Bani Israel bukan Israel yang ada sekarang, Pak, beda. Nah, cuma beda lagi. Cuma negara Israel. Yang dimaksud Bani Israel adalah kaumnya Nabi
Nabi Musa. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala banyak menceritakan tentang keburukan-keburukan Bani Israel, apa di antara keburukannya, Pak? Di antara keburukannya itu sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 85, potongan ayatnya. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Ya, orang-orang Israel tuh, orang-orang dulu tuh ternyata salah satu kesenangannya itu kalau ayat itu cocok dengan keinginannya, dia beriman. Tapi kalau ayat itu tidak cocok, tidak sesuai dengan keinginannya, maka dia mengingkari. Atau dalam ayat selanjutnya lebih jelasnya, afakullama ja'akum rasul bima la tahwa anfusukum istakbartum. Kalau datang nabi kepadamu yang tidak sesuai dengan hawa nafsumu, maka kamu menyombongkan diri. Fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqatulun. Maka sebahagian dari nabi-nabi itu kamu dustakan dan sebahagian bahkan kamu bunuh. Makanya kalau kita baca sejarah kenabian, betapa mereka kejinya kepada nabi-nabi mereka, sehingga ketika nabi diutus kepada mereka, bukan mereka imani, bukan mereka ikuti, tapi justru mereka bunuh. Di antara keburukan yang lain, ketika mereka justru menyembah patung anak sapi. Dan pada ayat 99-nya, di mana mereka telah mencampakkan kitab-kitab mereka. Jadi orang Yahudi itu, Bani Israel itu, dikasih Quran nolak, kitab yang ada di mereka juga diabaikan. Padahal apa? Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih wa kanu min qablu yastaftihun. Sebelumnya itu, ketika kita bicara pengutusan Nabi dan dengan kitabnya, orang-orang Yahudi itu mereka tuh menginginkan diutusnya seseorang, diberikannya panduan agar apa? Yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Agar dengan itu kami bisa mengalahkan orang-orang kafir. Tapi begitu datang mereka ingkari. Kenapa? Di antaranya karena kedengkian mereka. Karena mereka tidak mau ternyata yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bukan bagian dari kaum mereka, karena mereka merasa orang yang lebih baik. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan walau dan annahum, sesungguhnya mereka, walau dan seandainya, annahum, sesungguhnya mereka, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, lamathubatum min indillahi khair, maka niscaya mereka akan mendapatkan pahala, dan pahala itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan pasti pahala dari sisi Allah itu lebih baik dari apapun. Ayat ini ditutup dengan lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Tadabbur dari ayat ini adalah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui, seandainya mereka mengetahui tentang kenabian Nabi Rasulullah, tentang kitab Al-Quran, mereka itu sebenarnya tahu, karena pengutusan Muhammad Rasulullah itu sudah ada di dalam kitab-kitab terdahulu. Dan makanya mereka, kalau kita baca sejarah, orang-orang Yahudi itu di antara sebab mereka ke Madinah karena dipandu oleh kitab mereka. Karena apa? Mereka membaca dalam Taurat mereka bahwa nanti akan diutus Nabi akhir zaman di tempat di antara yang banyak pepohonan, banyak kurma, dan yang banyak kurma itu adalah di kota Madinah. Tapi setelah Nabi itu diutus dan mereka sudah berjumpa, mereka bukan beriman, tapi mereka malah
menolak dan mengingkari. Sehingga lau kanu ya'lamun bukan berarti mereka tidak tahu, makanya dikatakan kalau saja mereka tahu. Mereka tahu, tapi mereka tidak mau mengamalkan. Maka ilmu pengetahuan menjadi satu ilmu kapan? Ketika ilmu itu menjadi amal. Ketika ilmu itu kita amalkan, maka saat itulah ilmu menjadi ilmu. Kalau tidak, dia hanya sebagai kumpulan data saja, tidak menjadi ilmu. Makanya pada ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Karena ketika dia berilmu tapi tidak menghantarkannya kepada ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, justru dengan ilmu yang dia miliki malah dia mengotak-atik, mencari dalih. Kan ada begini. Nah, berarti dia tidak, ilmu yang dia miliki itu tidak membuat dia tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lau kanu ya'lamun, bukan orang-orang Yahudi itu tidak tahu, tapi karena pengetahuan mereka tidak membuat mereka jadi beriman, tidak membuat mereka jadi mengamalkan apa yang mereka ketahui, maka pengetahuan mereka itu mereka dianggap tidak tahu. Dan banyak ayat-ayat yang berbunyi serupa lau kanu ya'lamun. Maka tadabburnya adalah semoga dengan ilmu yang Allah titipkan kepada kita, meskipun tidak banyak, akan tetapi menjadi amal, menjadi suatu karya yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya kita masuk pada ayat yang keempatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai sekalian orang-orang yang beriman. Kalau ada huruf ya di awal, maka itu dalam bahasa Arab disebut dengan ya nida, harfun nida, huruf seruan untuk memanggil. Makanya di Quran kita jumpai ya bunayya, wahai anakku, ya Musa, wahai Musa, ya Adam, wahai Adam, ya ayyuhar rasul, wahai sekalian rasul, ya ayyuhan nabiyyu, wahai sekalian para nabi. Maka di sini ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Amanu itu kalau dalam bahasa Arab istilahnya itu fi'il, kata kerja. Kata kerja yang menunjukkan kata-kata lampau, sesuatu yang telah dikerjakan. Itu menggunakan katanya ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang telah beriman. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa setelah seruan ya ayyuhalladzina amanu ada seruan atau larangan, maka pada ayat ini yang muncul kemudian adalah sebuah larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? La taqulu ra'ina. Jangan kamu berkata ra'ina. Laknya dibaca 2 harakat, dibaca pendek. Karena ketika dia dibaca 2 harakat, maka berarti tidak atau jangan. Kalau dia dibacanya pendek tanpa harokat, la taqulu, maka dia berarti pasti atau niscaya. Maka di sini kita membaca tidak boleh salah karena akan merubah kepada maknanya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Wahai orang-orang yang beriman, kamu jangan berkata ra'ina. Wa qulu, akan tetapi katakanlah. Wawunya bermakna atof, sambung, dan
Ulu, akan tetapi katakanlah, katakanlah, unzurna wasma'u, dan dengarkanlah. Walil kafirin azabun alim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau saya dengarkan di Quran terjemahan, Tataqulu ra'ina itu diterjemahkan juga ra'ina, betul ya Pak ya? Di terjemahan juga gitu ya. Ra'ina tidak diartikan. Nah, setelah saya baca beberapa tulisan, la taqulu ra'ina, jangan katakan peliharalah kami atau jagalah kami, tapi katakanlah unzurna, artinya peliharalah kami, perhatikanlah kami. Kalau di terjemahan artinya beda, artinya sama antara ra'ina dengan unzurna. Tapi kenapa ra'ina dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, justru diperintahkannya unzurna? Padahal antara ra'ina dengan unzurna artinya masih kena sama-sama. Tapi Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mengatakan ra'ina dan memerintahkan untuk mengatakan unzurna. Di sini ada sababun nuzulnya, Pak. Dulu ketika sahabat itu bertemu dengan Rasul, belajar dengan Rasul, maka mereka selalu mengatakan kepada Nabi Muhammad ra'ina, yang artinya itu untuk memuliakan sebagai bentuk takzim kepada Rasul. Dan ketika mereka diberi pengajaran oleh Rasul, mereka merasa belum siap, mereka mengatakan ra'ina, perhatikanlah keadaan kami ya Rasul, seperti itu. Mereka itu untuk memuliakan. Tapi kemudian ternyata di bahasa Ibrani, di bahasa Israel, di bahasa Yahudi ketika itu ada juga lafal yang sama, ra'ina. Tapi ra'inanya orang Yahudi untuk mengejek Nabi. Maka orang Islam, orang yang beriman, dilarang untuk mengatakan ra'ina, karena itu membuka ruang untuk orang-orang Yahudi menghinakan dan merendahkan Rasulullah. Nah, sebagai perumpamaan saja, mohon maaf. Misalnya gini, di antara kita dalam bahasa Jawa, dahar itu lemas, ya, atau sare itu lemas. Tapi dalam bahasa Sunda, dahar itu kasar, sare itu kasar. Punya tetangga orang Jawa, bapaknya dikunjungi tamu sama tetangganya lagi. Bapaknya ada, kata anaknya, bapaknya sare, bapaknya sedang tidur. Maksud anaknya bilang ke bapaknya sare, kasar apa baik? Baik. Diketahui sama tetangganya, mohon maaf, ini cuma perumpamaan. Yang orang Sunda, sare mereka kasar. Jadi setiap ketemu anaknya teh, bapak ente sare. Nah, bahasanya sama, tapi yang satu mah memuliakan, yang satu mah untuk. Nah, ibaratnya begitu. Para sahabat mengatakan ra'ina kepada Rasulullah untuk memuliakan Rasulullah. Tapi orang-orang Yahudi mengatakan ra'ina kepada Rasulullah untuk mendegradasi Nabi, untuk merendahkan Nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian melarang untuk mengatakan ra'ina, supaya apa? Supaya tertutup peluang orang-orang Yahudi itu untuk mengatakan ra'ina kepada Nabi. Toh kita juga sudah tidak menggunakan kata tersebut kepada Nabi. Nah, perumpamaannya seperti itu. Maka ketika orang-orang itu tahu, orang-orang para sahabat itu tahu, ternyata orang Yahudi itu maksudnya ra'ina itu mengejek Nabi. Maka orang-orang ya para sahabat Rasulullah itu
kemudian tidak terima, dan kemudian turunlah ayat ini. La taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u. Pelajarannya adalah Pak, bahwa apapun yang datang, ketika itu datang dari musuh-musuh Allah, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kafir, bahkan melakukan penentangan, maka diantaranya adalah kita tidak boleh mengikuti. Tidak boleh mengikuti. Padahal yang mengejek itu kan mereka, dan kita juga tidak tahu ibaratnya gitu. Tapi ketika itu memang ada bau-bau seperti itu, maka kita tidak boleh mengikuti. Maka Islam mengajarkan sekecil apapun potensi yang mungkin akan membuat orang jadi menghina sesuatu yang kita muliakan, maka itu harus ditutup peluang itu. Makanya kan ada itu kan Pak ya, barang siapa yang mengejek orang tua saudaranya, maka dia mengejek saudara orang tuanya sendiri kan ya. Nah, kalau di dalam ayat di surah Al-An'am itu gini, wala tasubul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kamu jangan mengejek Tuhan berhala mereka. Kenapa kita tidak boleh menghina, mengejek Tuhan berhala mereka? Karena kalau kita melakukan itu akan memicu mereka untuk merendahkan Tuhan kita. Akan memancing mereka untuk merendahkan, menghina Allah Subhanahu wa taala. Maka potensi itu harus kita tutup. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina, jangan katakan ra'ina, karena itu menjadi kata untuk orang Yahudi yang kemudian dengan kata itu mereka gunakan untuk merendahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasma'u, dan dengarkanlah apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya ini menggunakan kata perintah. Wasma'u, dengarkan dan perhatikanlah. Pak, kalau kita kasih nasihat ke anak-anak kita kan bukan ya baca ya, bukan kan, kupingkeun ya. Nah itu kan ya. Apakah maksudnya kita ketika kita beri nasihat, dengarkan hanya pengen didengar aja Pak? Enggak kan? Setelah didengar kemudian diperhatikan, setelah diperhatikan kemudian dilakukan. Nah seperti itu. Walil kafirina adzabun alim, dan bagi orang-orang kafir itu azab yang pedih. Siapa lil kafirin? Yang dimaksud lil kafirin adalah orang-orang Yahudi itu yang dari sebelum-sebelumnya sudah menunjukkan permusuhannya, kedengkiannya kepada Rasulullah dan kepada umat Islam. Dan sesungguhnya bukan hanya kepada Nabi. Kalau kita baca tentang Nabi Lut misalnya, sama kan, mereka sebelumnya meminta kepada Allah agar diutus seorang nabi. Tapi ketika diutus dan ternyata yang diutus bukan dari mereka, apa yang mereka katakan? Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Mereka mengatakan, apakah dia yang dijadikan pemimpin atas kami? Bukankah kami wa nahnu ahaqqu, kami lebih berhak? Kenapa yang jadi patokan mereka kok mereka lebih berhak? Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu, kami lebih berhak dari dia. Wa lam yu'ta sa'atan minal mal, karena kami lebih kaya. Jadi mereka dengan anugerah harta yang dimiliki itu merasa lebih berhak untuk menjadi pemimpin. Walil kafirin adzabun alim. Adzabun alim. Nah di sini Bapak sekali lagi kita hati-hati membacanya, bukan adzabun alim tapi adzabun alim. Ketika kita baca adzabun alim, maka artinya adalah azab yang pedih. Ketika kita baca azabun alim pakai ain, alim itu berarti adalah orang yang memiliki ilmu. Nah, di sini kita harus hati-hati. Kadang kita tanpa sadar
membaca enak well gitu ya. Nah, di dalam ayat-ayat lain bahwa orang kafir itu diazab juga dengan azab yang azim, azab yang besar, atau juga ada azab yang muhin, azab yang menghinakan. Maka di antara yang saya baca, saya dapatkan, kenapa ada azabun azim, ada azabun muhin, ada azabun alim? Karena disesuaikan dengan apa yang mereka kerjakan. Di sini azabun alim, azab pedih bagi mereka. Karena apa? Karena penghinaan orang-orang yang kafir kepada Rasulullah dengan mengatakan ra'ina, yang dalam bahasa mereka konon artinya adalah maaf bodoh gitu ya. Itu membuat para sahabat itu pedih hatinya. Karena kepedihan yang dirasakan oleh para sahabat atas penghinaan mereka, maka Allah membalas mereka dengan azab yang seimbang, dengan azab yang sama. Ketika apa yang kemaksiatan, permusuhan yang mereka tunjukkan menimbulkan kepedihan, maka diazab juga dengan sesuatu yang memerihkan mereka pula. Pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab walal musyrikin ay yunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil 'azim." Ma yawaddul ladzina kafaru. Yawaddu berasal dari kata wadda. Wud apa? Ibu pasti tahu kalau yang sering hadir di acara nikahan. Di antara ayat yang sering dibaca apa? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Nah, mawaddah itu berasal dari kata wudda. Wudda. Fi'il mudhari'nya yawaddu. Ma yawaddul ladzina kafaru. Maknya kalau dalam istilah bahasa Arabnya, maknya manafi, meniadakan. Orang-orang kafir itu tidak suka. Orang-orang kafir itu tidak senang. Tidak suka, tidak senang orang kafir kepada apa? Kepada ayunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum. Kepada apa yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Kafaru itu siapa? Kafaru itu min ahlil kitab walal musyrikin. Maka orang-orang kafir dari golongan ahli kitab berarti orang-orang yang dulu menerima kitab dari Allah Subhanahu wa taala, mereka itu tidak suka. Siapa lagi yang tidak suka? Al-musyrikin. Siapa al-musyrikin? Al-musyrikin yang kita kenal adalah penduduk Mekah. Apa itu al-musyrikin? Kalau kafaru kita sudah mafhum, maksudnya adalah orang-orang yang ingkar. Al-musyrikin pakai kaf. Kalau al-musyrikin pakai kaf itu orang-orang yang mensekutukan. Kalau musyrikin pakai qaf itu artinya orang-orang yang datang dari timur. Nah, musyrikin pakai kaf orang-orang yang mensekutukan. Asal katanya syaraka. Kenapa orang Mekah itu disebut musyrikin? Karena orang Mekah itu disebut musyrikin karena sebenarnya mereka itu bukan tidak beriman kepada Allah. Mereka itu beriman kepada Allah. Mereka itu beriman kepada rububiyahnya Allah. Makanya kalau mereka ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau ditanya kepada orang-orang musyrikin, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka jawab apa? Allah. Beriman kepada Allah? Beriman.
Bahkan ketika peristiwa tentara bergajah, Abraha ketika datang ke Mekah, apa yang dilakukan oleh Abdul Muthalib? Apakah Abdul Muthalib itu kemudian meminta Abraha untuk tidak menyerang Ka'bah, atau mereka mengerahkan pasukan untuk menjaga Ka'bah? Enggak. Yang diminta oleh Abdul Muthalib kepada Raja Abraha ketika itu apa? Bebaskan unta-unta kami. Kenapa? Ketika Abraha masuk ke kota Mekah, mereka mengambil unta-untanya Abdul Muthalib. Kata Abraha, kamu teh pemimpin kaum di Mekah, kirain kamu teh akan menjaga, akan meminta aku untuk tidak menyerang Ka'bah. Ternyata yang diminta apa? Dibebaskan untanya. Apa kata Abdul Muthalib? Ka'bah ini ada yang menjaga. Mereka iman? Iman. Tapi keimanan mereka itu dinodai dengan mereka tidak hanya meminta, memohon hanya kepada Allah. Makanya dalam sejarah Fatu Makkah ada berapa patung Pak di Mekah nih, di Ka'bah? 360 patung. Kalau mau minta hujan, mintanya sama patung ini. Kalau mau minta rezeki, mintanya sama patung ini. Tapi mereka bilang apa? Mana'buduhum, kami tidak menyembah mereka illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ini hanya untuk supaya mendekatkan kami dengan Allah. Nah, jadi mereka mensekutukan Allah bukan berarti mereka tidak beriman kepada Allah, tapi keimanan mereka kepada Allah kemudian saat yang bersamaan selain dia yakin dan meminta kepada Allah, tapi mereka juga meminta kepada berhala-berhala mereka. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab walal musyrikin. Orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik Mekah tidak suka kepada apa? Tidak suka kepada tadi ayyunazzala alaikum min khairim mir rabbikum, diturunkannya kepadamu min khairim, sebahagian dari kebaikan, mir rabbikum, dari Tuhan kalian, dari Rabb kalian. Apa yang dimaksud kebaikan yang disebutkan di dalam ayat ini? Yang disebutkan kebaikan dalam ayat ini adalah di antara yang disebutkan kenabian dan Al-Quran. Maka ahli kitab yang ingkar itu dan orang musyrik Mekah, mereka itu tidak suka ketika kenabian dan Al-Quran itu diturunkan kepada orang Arab, kepada Rasulullah SAW. Karena ini kembali ke sejarah lagi. Kalau kita baca sejarah, kan Abu Jahal itu bukannya tidak menikmati bacaan Al-Quran ya Pak ya. Mereka kan tercatat mereka tuh mengendap-endap gitu kan. Bahkan ketika mereka berusaha untuk mencegah agar Rasulullah SAW itu tidak mendakwahi orang-orang yang datang haji ke Mekah ketika itu, apa yang akan mereka katakan? Mereka rapat. Jadi kalau orang dari luar Mekah datang ke sini, pasti Muhammad akan mendakwahi mereka. Supaya mereka tidak mau mendengar dakwah mereka, apa nih harus kita lakukan? Banyak tuh usulan tuh. Udah aja kita bilang Muhammad mah pembohong. Itu kedengkian mereka tuh, orang musyrik. Ya kata yang lainnya, ya nggak mungkin lah. Dan kita kan nggak pernah menjumpai Muhammad itu berbohong. Jadi mereka itu kedengkian mereka, kemudian mengecap Nabi itu, sebenarnya mereka sendiri yang membantah. Mereka bilang Nabi Muhammad itu tukang sihir. Tapi dah Muhammad mah bukan tukang sihir. Naon atunya? Tukang bohong, ada Muhammad mah teu bohong.
Bahkan ketika Nabi Muhammad belum membawa Al-Quran, belum menerima wahyu, apa gelar yang mereka berikan kepada Nabi Muhammad? Al-Amin. Nah, ini pelajaran pentingnya apa Pak? Kalau kita membawa suatu kebaikan yang bertentangan dengan hawa nafsu, pasti jangankan, mohon maaf, selama ini kita tidak pernah dikenal punya nama baik. Kita punya nama baik saja, kita akan dicela, begitu. Maka mereka tuh nggak suka ketika itu kebaikan itu yang berupa kenabian itu turun kepada Nabi Muhammad. Akan tetapi kata Allah, biarkan saja. Mereka tidak suka, mereka menghina, mereka merendahkan, biarkan saja. Karena apa kata Allah? Wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah itu mengkhususkan rahmatnya kepada siapa yang dia kehendaki. Biarin aja kita mau dikatain apa. Urusan kita bukan dengan sesama manusia. Urusan kita adalah dengan Allah. Ketika yang kita perjuangkan adalah keimanan, kebenaran, kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kalau bahasa sekarang mah serangan, hujatan datang dari mana-mana, kita yakin saja bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama kita dan yang kita lakukan adalah suatu kebenaran. Maka kita tidak perlu menghiraukan mereka, karena sebagaimanapun mereka, wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah akan memberikan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah itu memiliki fadl, karunia yang besar. Allah memiliki pemberian yang besar. Fadl, ada 4 pemberian Allah itu. Yang pertama, pemberian Allah itu berupa rahmat. Maka rahmat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluk yang ada di dunia ini. Mau dia kafir, mau dia iman, dia mendapatkan rahmat Allah. Mau dia taat, mau dia gak taat, tetap diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan heran, eta teh nya cenah teh hari diajak ke masjid THC nya, tapi teh usahana teh lancar wae nya. Nah, itu jangan heran, karena memang itulah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pemberian Allah itu berupa nikmat. Nikmat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Terus maksudnya nikmat, orang yang beriman menyikapi pemberian Allah itu dengan qanaah, dengan menerima. Maka mereka akan selalu merasa nikmat, merasa cukup, merasa puas dengan apapun yang diberikan oleh Allah. Tapi orang-orang kafir menerima anugerah dari Allah itu dengan hawa nafsu. Makanya jangan heran kalau sudah dapat satu pengen satu lagi, sudah dapat satu pengen lagi. Kenapa? Karena yang dituruti, dia menikmati itu dengan hawa nafsu. Yang ketiga, berkah. Apa itu berkah? Berkah itu sebagian menyebutkan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kepada siapa berkah ini diberikan? Kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Apa itu iman? Apa itu takwa? Iman itu keyakinan, kepercayaan kepada Allah dengan hati dan lisan. Tapi tidak cukup sampai di situ. Kalau untuk menjadi orang yang bertakwa, harus iman dan kemudian beramal. Kalau pengen jadi jenderal, masuk TNI dulu.
Kalau pengen jadi jenderal, gak masuk TNI, gak mungkin jadi jenderal. Tapi walaupun sudah masuk TNI, tidak semuanya jadi jenderal. Gimana supaya jadi jenderal? Harus berprestasi supaya bisa naik jadi jenderal. Kalau nggak berprestasi, jadi prajurit biasa. Tapi TNI, nah, gitulah ibaratnya. Maka yang ketiga, barokah yang diberikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Banyak ayat-ayat yang menyebutkan itu. Di antaranya sering kita dengar, walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, artinya tidak hanya beriman tapi juga beramal saleh, la fatahna alaihim barakat, maka akan kami bukakan keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Yang keempat, fadilah. Ini yang diberikan kepada para nabi dan para aulia, dan pemberian itu bisa beda-beda bentuknya. Setiap orang tidak sama. Ini Bapak Ibu sekalian yang bisa kita pelajari bersama. Pelajaran pentingnya adalah mudah-mudahan dengan ilmu yang kita pelajari itu kemudian menjadi buah karya, menjadi amal. Karena kalau tidak, kita akan termasuk yang disebutkan oleh Allah tadi, laukanu ya'lamun. Pelajaran yang kedua, kalau kita melakukan amal sesuatu, membuat karya, kita harus yakin bahwa ini adalah demi kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada suara-suara miring dari samping, kita tidak lagi mudah goyah. Dan yang selanjutnya, bahwa orang-orang kafir memang tidak akan suka dengan orang-orang yang beriman. Permusuhan mereka akan selalu ada dalam hati-hati mereka. Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Apa yang di lisan-lisan mereka itu, yang di dalam hati mereka itu lebih dahsyat, lebih keras daripada ada yang di lisan mereka. Jadi kemudian kita kemudian lebih mengutamakan orang-orang yang jelas-jelas memusuhi Allah daripada saudara kita sendiri. Kata Allah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Orang-orang yang bersama Rasul itu adalah mereka yang asyidda'u 'alal kuffar, tegas kepada orang-orang yang kafir, keras, ruhama'u bainahum, dan saling berkasih sayang dengan sesama mereka. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar itu datangnya dari Allah, dan yang salah itu murni kebodohan saya pribadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dan ampuni kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.